Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Noko. Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah desain yang kita buat dari teks, ya. Kita berkarya dengan teks dan garis tepi dari teks, ya. Melalui konsep yang simple ini kita akan membuat sebuah desain grafis yang nantinya bisa kita aplikasikan, bisa kita tempel, bisa kita gunakan untuk digabungkan, ya, untuk menghias desain-desain grafis yang kita gunakan. Misalnya kita hendak membuat broadcast atau edaran, ya, atau kata-kata hikmah, kata-kata mutiara, kemudian kita publikasikan di media sosial dan sebagainya. Nah, mungkin ini akan bisa menjadi salah satu referensi yang bisa kita gunakan untuk menghiasi desain kita. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita mulai ya tutorial kita hari ini. Tentu saja kita buka dulu aplikasinya. Kemudian setelah terbuka kita buat halaman baru, halaman kerja baru, ukuran bebas. Lalu kita mulai dengan membuat teks. Dengan menggunakan text tool, kemudian kita tulis sudah gajian, tanda tanya, kemudian yuk sedekah from home, ya, seperti ini. Nah, kemudian kita tekan pick tool, lalu kita cari teks. Kita menggunakan font Gilroy Extra Bold, ya. Kemudian orientasinya kita jadikan center, ya. Lalu tekan tombol P agar objek otomatis berada di tengah-tengah, ya. Jika sudah, setelah itu kita tekan Ctrl K. Nah, seperti ini, sehingga ketiga baris teks akan terpisah, ya, menjadi bagian satu per satu. Lalu kita atur posisinya seperti ini, dan juga besar kecilnya, ya, kita perkirakan saja. Kita beri spasi di sini agar renggang, ya, antar huruf di kata ini. Baik, sekarang kita seleksi ketiga teks ini, kita beri warna putih, diklik kiri dan klik kanan bagian warna hitam agar garis tepinya berwarna hitam. Lalu klik dua kali di bagian kanan bawah warna hitam ini, yaitu warna garis tepi, lalu kita pilih bagian ini nih, dan behind fill, lalu kita ganti ukuran dengan milimeter dan beri ukuran sekitar coba 5 mm, oke. Ya, ketiga objek ini masih terseleksi, kita pilih menu bar objek, lalu convert outline to object. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini dia. Ya, outline-nya, garis tepi sudah menjadi objek, bolong, ya. Yang bolong di tengah ini teksnya. Warnanya hitam. Nah, oke. Nah, ini dia, kita beri warna berbeda agar kelihatan. Masing-masing teks atau garis tepi teks sudah menjadi objek. Nah, sekarang klik satu, kemudian klik break apart atau Ctrl K agar bagian-bagiannya terpisah, kemudian kita satukan, ya, dengan tool weld agar tidak bolong nih, karena nantinya akan kita satukan dengan yang lain. Seleksi bagian ini, kemudian tekan shift dan klik teks sudah. Nah, kemudian tekan di keyboard C dan E agar presisi berada di tengah-tengah, ya. Nah, lalu kita ubah warna tulisan menjadi putih kembali. Lalu bagian ini juga sama, break text apart atau Ctrl K, lalu weld. Nah, untuk bagian bawah, yuk sedekah from home juga sama, ya. Kita lakukan hal yang sama. Oke, ini nggak masalah seperti itu garisnya. Nah, ini dia, yang biru ini, Ctrl K, lalu weld. Oke, jadi semua objek ini sekarang bagian belakangnya sudah nggak bolong, ya. Nah, sekarang tinggal kita satukan, ya. Dengan menggunakan shift, klik, kemudian
tekan shift, kemudian klik objek berikutnya seperti ini. Kita tekan shape tool agar kelihatan titik-titik di sini, kita hapus ya, sehingga tidak ada lubang di objek ini. Lalu tekan shift page down. Nah, jadi objeknya berada di belakang sekarang. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat bumbu pelengkapnya ya. Ya, karena di sini terkait dengan gajian. Oke, sekarang kita bikin tanggal. Bikin aksesoris biar terlihat lebih perfect ya, lebih mengena gitu kan. Kita beli pernak-pernik yang inilah yang menyatu dengan tema atau tulisan yang kita buat ini. Ya, kita buat yang simpel aja ya. Kita bikin kotakan dengan satu angka, kemudian oke, nanti kita hias sedikit. Itu sudah jadi ya, nggak perlu terlalu ribet. Yang penting kesannya kena gitu aja ya. Nah, kita buat objek kecil seperti ini, kita gandakan, lalu kita seleksi ya. Nah, kita seleksi dua objek kecil ini dengan yang ini, kemudian tekan weld. Nah, maka objek tersebut akan bergabung ya. Kita udah belajar sebelumnya. Nah, jika sudah, tinggal kita atur ya. Kita putar ke kanan, ke kiri, kita atur ukurannya, besar kecilnya. Kemudian nanti akan kita gabungkan ke objek yang sudah kita buat ini. Nah, objek baru ini kita beri outline juga atau garis tepi yang nantinya akan kita buat menjadi objek ya. Sama seperti tulisan yang sudah kita buat sebelum ini. Ya, caranya sama persis. Ya, kita kreasikan untuk ukuran-ukurannya biar serasi ya. Nah, objek merah ini adalah hasilnya ya. Kita gabungkan dengan biru dengan weld. Nah, otomatis akan menyatu ya. Warnanya akan berubah mengikuti objek kedua itu. Nah, seperti ini. Kalender kita ubah warna menjadi kuning. Nah, tekan 2 kali. Kemudian ini akan muncul titik-titik notnya. Kita hapus bagian lubangnya ya. Sebentar, saya simpan dulu. Oke, setelah ini tinggal kita kreasikan ya, baik itu warna, kemudian barangkali hendak diberi pernak-pernik apa gitu. Ya, sekarang untuk teks ini saya blok, kita beri warna kuning ya, untuk menambah variasi. Nah, kemudian selanjutnya untuk background objek yang berwarna biru donker ini kita akan buat gradasi ya. Ya, biar lebih wow gitu ya. Oke, sekarang kita tekan objek ini, kita seleksi, kemudian kita ubah warna. Kita buat warnanya menjadi gradasi dengan warna dasar biru donker ya. Ya, seperti ini. Kita tambahkan 50% warna hitam. Oke, lalu untuk warna yang kedua, oke, kita ganti CMYK dulu. Kita isi 100, M100. Ya, selesai. Ya, ini bagian sini kita ke bawahin dikit. Oke, inilah hasilnya. Ya, jadi lebih hidup ya warnanya. Ya, kita gandakan karena akan kita buat menjadi bayangan ya. Kita gandakan, kita beri warna hitam, lalu kita posisikan. Ya, bagian hitam di paling belakang. Oke, seperti ini. Nah, convert to bitmap. Kemudian kita ganti resolusi menjadi 100. Ya, lalu oke. Kemudian tekan efek, blur dan Gaussian blur, kita isi dengan 15, 20. Ya, lalu kita tekan oke, 20 aja. Ya, lalu kita kreasikan dengan transparansi. Kita pilih ini. Ya, tinggal kita edit arah transparansinya. Ya, kita membuat bayangan sebagus mungkin ya. Ya, lalu kita gandakan dengan Ctrl D ya, kita duplikat ya, jadi ada dua ini, kemudian kita satukan, kita rubah arah transparansinya berlawanan dengan yang pertama ya, kita ambil sedikit aja seperti ini, sehingga bagian tengahnya tidak terlalu terlihat ada bayangan ya.
Sehingga hasil karya ini terkesan lebih hidup ya, lebih wow ketimbang yang sebelumnya ketika warnanya belum kita beri gradasi, kemudian belum kita beri bayangan seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini bisa ya kita tempel di desain-desain yang kita buat untuk di share untuk media sosial kita atau penggalangan dana misalnya atau ada event apapun. Begitu. Baik, mungkin sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa buat kalian untuk tinggalkan like, komen, dan share agar video ini bisa bermanfaat. Saya Dinoko, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.